Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat Google Quiz di Google Form. Mungkin Bapak Ibu sudah teramat sering membuat kuis di Google Form, tetapi saya ingin membagikan beberapa tips yang mungkin dapat bermanfaat apabila Bapak Ibu adalah seorang guru bahasa ataupun seorang guru mata pelajaran eksak. Pertama, seperti biasa Bapak Ibu, masalah untitled form ini diisi misalnya penilaian akhir tahun 2020 2021. Lalu di bagian deskripsi misalnya diisi silahkan isi bagian yang harus diisi, misalnya bertanda. Lalu setelah itu kita beranjak ke langkah berikutnya, yakni pengisian form isian nama, absen, dan kelas. Jadi silakan Bapak Ibu di bagian question ini Bapak Ibu isi nama, lalu di sini bagian short answer, artinya jawaban pendek. Lalu setelah itu dicentangi required-nya. Setelah itu baru kita beranjak ke soal berikutnya. Absen. Lalu yang terakhir kelas. Ini isian yang wajib diisi. Short answer semua. Setelah itu jangan lupa di bagian setting. Di bagian setting kita buka setting. Karena ini saya menggunakan akun Belajar ID, maka centang ini artinya batasi pengguna siswa hanya untuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Khawatir ada anak yang menggunakan akun Google, maka Bapak Ibu harus buang centangnya ini. Itu yang pertama. Kalau Bapak Ibu ingin meminta alamat email, silakan Bapak Ibu klik collect email address. Kalau tidak usah. Tapi lebih baik collect email address saja. Lalu yang bagian ini kita batasi, siswa itu hanya bisa mengisi satu kali ujian. Tetapi kalau Bapak Ibu khawatir anak itu akan remedi, maka centang ini dihilangkan, limit to one response-nya dihilangkan. Lalu di bagian ini responden can edit after submit. Jadi siswa dapat mengedit lagi jika setelah menyetor, tapi jangan. Anak-anak tidak bisa mengedit jawabannya. Kalau yang bagian terakhir, see summary chart and text responses. Dapat melihat grafiknya dan jawaban-jawabannya. Tidak usah juga dibuang. Lalu di bagian presentation, di sini ada show progress bar. Ini tidak usah. Jadi misalnya soal sampai 1 sampai 25 mau dikasih progress, ini silahkan dicentangi. Tapi kalau tidak usah, kalau tidak perlu, silahkan dibuang centangnya. Shuffle question order artinya soal itu diacak. Jadi tetap diacak agar anak-anak tidak bisa bekerja sama, mengurangi kesempatan untuk bekerja sama. Show link to submit another response. Jadi tunjukkan link submit untuk jawaban yang lain. Tidak usah aja. Lalu di bagian confirmation message, silahkan Bapak Ibu isi misalnya terima kasih telah mengerjakan penilaian akhir tahun. Untuk nilai silahkan WA ke Bapak Ibu guru pengajar. Setelah itu di bagian quizzes, karena ini adalah ujian, maka ini dicentangi make this a quiz. Dibuat menjadi quiz. Nah, di bagian quiz option ini, kalau yang di sini ada turn on lock mode, ini hanya untuk laptop yang Chromebook, tetapi ini tidak usah. Release grade, nilainya mau ditampilkan tidak? Immediately after each submission. Jadi setelah
siswa selesai mengerjakan ujian, mereka dapat secara langsung melihat nilainya. Kalau saya letter saja. Jadi nanti setelah review manual baru anak-anak bisa melihat nilainya. Di sini responden atau siswa dapat melihat jawaban yang salah, jawaban yang benar, dan poin nilainya. Jadi kalau menurut saya nilai jawaban yang salah maupun yang benar itu dihilangkan centangnya. Kalau nilai poinnya, okelah, tidak masalah. Lalu setelah itu klik save. Itu yang pertama. Jika Bapak Ibu misalnya bekerja dalam tim dan ingin menambahkan kolaborator, guru yang lain, maka Bapak Ibu silahkan klik tanda titik 3 ini di pojok kanan atas, lalu silahkan Bapak Ibu tambah add kolaborator. Tetapi karena saya bekerja sendiri, maka saya bekerja sendirian. Lalu setelah itu, nama absen dan kelas, agar nama absen dan kelas ini selalu ada di pertanyaan awal, maka ini Bapak Ibu caranya mengakali menggunakan section. Jadi setelah itu Bapak Ibu silahkan add section. Nah, setelah section ini baru daftar soal yang Bapak Ibu ingin masukkan. After section 1, ini adalah seksi 1 atau section 1. Apa yang ingin Bapak Ibu lakukan? Lanjut ke section berikutnya, berarti section kedua, atau kembali lagi ke section 1, atau go to next section, section 2. Ini berarti tetap next section. Setelah itu, ini misalnya silahkan, petunjuknya silahkan pilih jawaban yang kalian anggap benar. Nah, ini seksi kedua, baru kita beranjak ke daftar soal. Saya langsung praktekkan langsung, karena saya guru bahasa Inggris, maka saya akan memasukkan teks paragraf di situ. Dan ini adalah teks paragrafnya. Kita tahu untuk di Google Form itu teks paragraf itu susah tidak berfungsi. Cara mengakalinya Bapak Ibu klik tanda ini, TT2 ini, add title and description. Jadi ini tempatnya untuk paragraf teks Bapak Ibu. Nah, baru Bapak Ibu soal tadi, teks tadi dipaste yang di bagian deskripsi ini. Judul misalnya tentang apa ini? Tentang personal letter. Langsung kita ketik personal letter. Lalu di bagian description ini yang berfungsi tanda atau fitur enternya paragrafnya. Kita paste di sini. Nah, kan berfungsi dengan baik. Baru setelah itu Bapak Ibu lanjut ke soal. Caranya klik tanda plus dan di sini adalah baru masuk ke soal pilihan ganda. Saya ambil soalnya misalnya dari sini. What does the letter tells about? Saya copy. Saya masukkan di sini. Pilihan pertama. Seperti biasa, memasukkan pilihan jawaban. Nah, setelah itu kita baru pilih kunci jawabannya. Misalnya kita sembarang aja dulu ya, misalnya ini. Lalu klik done.
poinnya ini otomatis 5. Jika Bapak Ibu mau mengubah default poin, kita misalnya soalnya ada 25. Kalau 25 berarti masing-masing berapa poin, Pak? Ada 4. Nah, kita ubah di sini, di preference. Nah, default poinnya ini kita ubah ke 4. Jadi ini dibuat soal menjadi required semua. Soal itu menjadi penting semua atau wajib dijawab. Lalu kita klik save. Maka poin ini nanti selanjutnya akan berubah jadi 4. Kalau yang ini masih belum. Kita lanjut ke soal berikutnya misalnya. Tambah soal lagi. Maka otomatis required di sini. Karena di bagian preference sudah diubah menjadi wajib, ada required-nya. Kalau seandainya di sini dimatikan preference required-nya, saya coba matikan, save, saya tambah soal lagi, maka required-nya itu hilang. Seperti itu Bapak Ibu. Saya masukkan soalnya. Examination. Jadi begitu Bapak Ibu. Nanti meskipun ini soalnya acak, tetapi bagian teks ini akan tetap selalu di atas. Jangan khawatir. Itu saja dulu. Nanti jika ada pertanyaan, Bapak Ibu silahkan tanya di layanan chat live streaming. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.